Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arya Firmanda dengan NIM A1D1241005. Kami dari kelompok 2 membahas tentang klasifikasi hewan dan tumbuhan. Dan teman-teman saya yaitu Perkenalkan, nama saya Muhammad Skafian dengan NIM A1D1241118. Perkenalkan, saya Rashmah Hidayat dengan NIM A1D1241007. Dengan saya Widya Nebao dengan NIM A1D1241117. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi serta tujuan klasifikasi. Klasifikasi adalah proses pengelompokan organisme berdasarkan karakteristik yang sama untuk memudahkan identifikasi dan studi. Untuk klasifikasi hewan adalah proses pengelompokan hewan berdasarkan kesamaan ciri-ciri morfologi, fisiologi, genetika, dan perilaku. Sedangkan untuk klasifikasi tumbuhan adalah metode pengelompokan tumbuhan berdasarkan karakteristik seperti struktur tubuh, pola reproduksi, dan komposisi genetik. Nah, tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman tentang keragaman hayati, hubungan antar spesies, dan pengelolaan sumber daya alam. Klasifikasi hewan adalah proses pengelompokan hewan berdasarkan ciri-ciri tertentu seperti taksonomi, habitat, dan perilaku. Dalam taksonomi, hewan dibagi menjadi beberapa kategori, termasuk kingdom, filum, kelas, ordo, keluarga, genus, dan spesies. Misalnya mamalia, burung, reptil, dan serangga masing-masing memiliki ciri khas yang membedakan. A. Animalia. Animalia atau kerajaan hewan adalah salah satu dari 5 kerajaan dalam sistem klasifikasi hidup. Karakteristik umum multiseluler, hewan terdiri dari banyak sel yang membentuk jaringan dan organ. Sel-sel ini bekerja sama untuk menjalankan fungsi-fungsi penting dalam tubuh seperti pencernaan, pernapasan, dan pergerakan. Yang kedua yaitu eukariotik. Sel-sel hewan adalah eukariotik, artinya mereka memiliki inti sel yang terorganisir dan membran, serta organ-organ lain yang terikat membran. Ini memungkinkan proses seluler yang lebih kompleks. Yang ketiga yaitu heterotrom. Hewan ini dapat memproduksi makanan sendiri seperti tumbuhan. Mereka mengandalkan sumber makanan eksternal bagi tumbuhan atau hewan lain untuk memperoleh energi dan nutrisi. Yang keempat, tidak memiliki dinding sel. Berbeda dengan tumbuhan dan fungsi, sel-sel hewan tidak memiliki dinding sel yang kaku. Hal ini memungkinkan sel-sel hewan untuk lebih fleksibel, memungkinkan gerakan dan interaksi antar sel yang lebih kompleks. Karakteristik ini menjadikan hewan memiliki adaptasi yang unik untuk bertahan hidup di berbagai habitat di bumi. Berdasarkan tipe. 1. Vertebrata atau hewan bertulang belakang. Contohnya mamalia, itu seperti anjing, kucing. Burung contohnya seperti elang, burung pipit. Reptil contohnya seperti ular, kadal. Ikan contohnya seperti ikan salmon. Amfibis contohnya seperti katak. Ciri-cirinya yaitu memiliki tulang belakang, sistem saraf pusat yang lebih berkembang. 2. Invertebrata atau hewan tanpa tulang belakang. Contohnya seperti serangga, itu seperti belalang, kupu-kupu. Moluska contohnya seperti cumi-cumi dan kerang. Krustasea contohnya seperti kepiting dan udang. Ciri-cirinya yaitu tidak memiliki tulang belakang, beragam dalam bentuk dan ukuran. C. Klasifikasi berdasarkan cara makan. Herbivora contohnya pemakan tumbuhan, contohnya seperti sapi dan kelinci. Karnivora pemakan daging, contohnya seperti singa dan harimau. Omnivora adalah pemakan tumbuhan dan daging, contohnya manusia dan beruang. Baiklah, saya akan menjelaskan materi berikutnya yaitu klasifikasi semu. Rhinoplasma. Pernahkah kamu tanya-tanya mengapa tumbuhan sangat beragam, mulai dari pohon besar hingga lumut kecil? Semuanya tersebut dalam kelompok besar yang disebut juga Rhinoplasma atau dunia tumbuhan. Tumbuhan memiliki ciri khas, yaitu dapat membuat makan sendiri melalui proses fotosintesis. Selanjutnya yang B, klasifikasi berdasarkan tipe. Untuk memudahkan mempelajari tumbuhan,
Kita bisa mengelompokkan berdasarkan beberapa ciri. Salah satunya ciri umum adalah berdasarkan ada biji dan bijinya. Yang pertama, tumbuhan berbiji. Semua berbiji adalah tumbuhan yang memiliki biji sebagai alat berkembang biak. Ada dua kelompok besar tumbuhan berbiji, yaitu gymnospermae. Biji tumbuhan ini tidak terlindungi oleh buah. Contohnya adalah pinus dan cemara. Yang kedua, angiospermae. Biji tumbuhan ini terlindungi oleh buah. Hampir semua tumbuhan berbunga termasuk dalam kelompok ini. Contohnya mawar dan mangga. Yang kedua, tumbuhan tidak berbiji. Tumbuhan tidak berbiji ini tidak memiliki biji-biji sebagai alat berkembang biak. Mereka berkembang biak dengan cara yang berbeda, yaitu pakpakan. Tumbuhan ini memiliki akar, batang, dan daun sejati, tetapi mereka tidak memiliki bunga dan biji. Mereka berkembang biak dengan spora, contohnya aku. Yang kedua, lumut. Tumbuhan ini berukuran kecil dan biasanya hidup di hidup yang lembab. Mereka tidak memiliki akar, batang, dan tumbuhan sejati. Lumut juga berkembang biak dengan spora, contohnya adalah lumut hijau. Ya, bagian C yaitu klasifikasi berdasarkan habitat. Habitat adalah tempat hidup suatu organisme. Tumbuhan juga dapat dikelompokkan berdasarkan tempat habitat. Yang pertama, tumbuhan terrestrial. Tumbuhan yang hidup di daratan. Hampir semua tumbuhan yang kita temui sehari-hari yang termasuk dalam kelompok ini. Contohnya pohon dan semak. Yang kedua, tumbuhan akuatik. Tumbuhan yang hidup di air, baik air tawar maupun air laut. Contohnya ecek gondong dan teratai. Yang terakhir, tumbuhan epifit, yaitu tumbuhan yang di atas tanaman lain. Tetapi mereka tidak merugikan tumbuhan inangnya. Mereka mendapatkan nutrisi dari udara dan air hujan. Contohnya adalah anggrek. Klasifikasi hewan dan tumbuhan. Di sini memiliki 3 poin. Ini hanya sebagai contoh ya. Yang pertama ada rhino. Yang kedua ada sumber energi dan yang ketiga ada struktur sel. Yang pertama yaitu rhino. Rhino ini merupakan pengelompokan yang biasanya sama atau sering kita sebut dengan kingdom. Klasifikasi dalam suatu sistem penelitian, biasanya dengan dalam penelitian. Berikut hewan dalam rhino itu disebut dengan animalia. Tumbuhan dalam rhino disebut dengan plantae. Nah, yang poin kedua sumber energi. Hewan heterotrof itu artinya mereka tidak mampu menciptakan makanan sendiri seperti fotosintesis, sehingga mereka perlu organisme lain untuk mendapatkan sumber energi. Seperti yang dijelaskan bergantung pada makanan lain. Tumbuhan autotrof, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, autotrof itu berfotosintesis sebagai contohnya. Yang poin ketiga struktur sel. Hewan tidak memiliki dinding sel dan tumbuhan memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa. Lanjut slide selanjutnya. Kesimpulan, klasifikasi hewan dan tumbuhan penting untuk memahami keragaman hayati. Klasifikasi membantu dalam penelitian, konservasi dan pemahaman sumber daya alam.